Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zafran Hilmi Ramadan dari Program Studi Sistem Informasi kelas D. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai eksternal memori. Saya membagi memori eksternal ke dalam 5 subtopik, yaitu magnetic disk, solid state drives, magnetic tape, RAID, dan optical memory. Yang pertama, magnetic disk. Magnetic disk merupakan piringan bundar yang terbuat dari bahan non-magnetik, biasa disebut substrat, yang permukaannya dilapisi bahan yang dapat dimagnetisasi. Substrat biasanya aluminium, paduan aluminium, dan baru-baru ini adalah substrat yang terbuat dari kaca. Mekanisme baca dan tulis pada magnetic disk. Yang pertama, mekanisme tulis. Mekanisme data direkam dan selanjutnya diterima dari disk melalui koil konduksi bernama head. Mekanisme tulis memanfaatkan fakta bahwa arus listrik mengalir melalui sebuah koil yang akan menghasilkan medan magnet. Aliran listrik dikirim ke write head dan menghasilkan pola magnetik yang direkam dengan pola berbeda untuk positif dan negatif. Yang kedua, mekanisme baca. Memanfaatkan arus listrik dalam kumparan yang dihasilkan oleh medan listrik. Arus listrik pada kawat menginduksi medan magnet sepanjang celah, yang nanti akan memagnetisasi sejumlah kecil area di medium perekam. Membalikan arah arus listrik dengan cara membalikan arah magnetisasi pada media perekam. Data organization and formatting. Yang pertama, data organization. Merupakan suatu teknik untuk menyimpan records dalam sebuah file. 4 teknik dasar organisasi data yaitu sekuensial, relatif, indeks sekuensial, dan multi-key. Data formatting merupakan proses untuk menyiapkan perangkat penyimpanan data untuk penggunaan awal. 3 proses formatting data yaitu low-level formatting, partitioning, dan high-level formatting. Yang kedua, solid-state drives. Perbedaan SSD dengan hard disk. Ukuran hard disk lebih besar dari SSD. Hard disk terdiri dari komponen mekanik dan elektronik, sedangkan SSD hanya ada komponen elektronik. Hard disk menggunakan disk yang berputar, sedangkan SSD tidak. Hard disk merupakan unsur mekanik, sedangkan SSD tidak. Ini merupakan gambar dari SSD dan hard disk. Keunggulan SSD dibanding dengan HDD. Performanya yang lebih cepat, daya tahannya lebih lama, umur yang lebih panjang, konsumsi daya yang lebih rendah, lebih dingin ketika beroperasi, tidak bersuara ketika beroperasi, low latency, dan waktu akses yang lebih cepat. Ini merupakan gambar dari SSD arsitektur. Yang ketiga, magnetic tape. Magnetic tape merupakan media untuk penyimpanan magnetik yang terbuat dari lapisan tipis yang dapat magnetis pada strip film plastik yang panjang dan sempit. Tape ini juga dipakai untuk alat input atau output, di mana informasi dimasukkan ke CPU dari tape dan informasi diambil dari CPU, lalu disimpan pada tape lainnya. Fungsi dari magnetic tape ini adalah untuk media penyimpanan, untuk alat input atau output, dan untuk merekam audio, video, ataupun sinyal. Yang keempat, redundant array of independent disk. Merupakan sebuah cara untuk menyimpan data yang sama dengan tempat yang berbeda di beberapa hard disk atau SSD untuk melindungi data. RAID terdiri dari 7 level, tapi tidak semuanya bertujuan untuk redundansi atau penumpukan data. Level di sini itu tidak menyeratkan hubungan hierarki, melainkan menunjukkan desain yang berbeda di setiap levelnya. Karakteristik umum dari RAID yaitu RAID adalah sekumpulan disk drive yang dianggap sebagai sistem tunggal disk. Data didistribusikan ke drive basic array. Kapasitas redundant disk digunakan untuk menyimpan informasi paritas yang menjamin recoverability data ketika terjadi masalah. RAID level 0. Konfigurasi ini memakai kumpulan disk dengan stripping pada level blok tanpa adanya redundansi. Oleh karena itu, RAID level 0 ini hanya menyimpan dan melakukan stripping blok data di sejumlah disk. RAID level 0 ini sebenarnya tidak termasuk RAID karena tidak menggunakan redundansi dalam peningkatan kinerjanya. RAID level 1 merupakan disk mirroring.
atau menampilkan data tanpa stripping. Cara ini dapat meningkatkan kinerja disk, tapi jumlah disk yang dibutuhkan menjadi 2 kali lipat. RAID level 2. Konfigurasi ini menggunakan stripping pada seluruh disk, dengan beberapa disk menyimpan informasi Error Correction Code atau ECC. RAID level 2 ini tidak lagi digunakan karena tidak memiliki keunggulan dibandingkan dengan RAID level 3. RAID level 3. Teknik ini menggunakan stripping dan mendedikasikan satu drive untuk menyimpan informasi paritas. Informasi ECC yang ada digunakan untuk mendeteksi error. Data recovery dapat dilakukan dengan menghitung informasi eksklusif yang tercatat di drive lain. RAID level 3 tidak dapat tumpang tindih dengan input atau output. RAID level 4. Level ini menggunakan garis besar, yang berarti pengguna dapat membaca records dari drive manapun. Input atau output yang tumpang tindih bisa digunakan untuk read operations, karena semua operasi tulis diperlukan untuk memperbarui parity drive, maka tidak ada input atau output yang tumpang tindih. RAID level 5. Teknik ini didasarkan pada parity block level stripping. Informasi paritas diberi garis di setiap drive, memungkinkan array berfungsi bahkan jika satu drive gagal. Arsitektur array memungkinkan operasi baca dan tulis menjangkau beberapa drive, menghasilkan kinerja yang lebih baik daripada drive tunggal, tetapi tidak setinggi yang ada pada array RAID level 0. RAID level 6. Teknik RAID level 6 ini mirip dengan RAID level 5. Tapi, RAID level 6 ini terdapat skema parity kedua yang didistribusikan ke seluruh drive di array. Penggunaan parity tambahan memungkinkan array untuk terus berfungsi bahkan jika dua disk gagal secara bersamaan. Namun, perlindungan ekstra ini memiliki konsekuensi, yaitu array RAID level 6 ini seringkali memiliki kinerja tulis yang lebih lambat dibanding array RAID level 5. Optical memory. Optical memory merupakan perangkat keras penyimpanan data yang terbuat dari bahan-bahan optik seperti resin dan dilapisi permukaan yang sangat reflektif seperti aluminium. Compact disk atau CD. Compact disk merupakan non-erasable disk yang menyimpan informasi audio digital. Sistem biasanya menggunakan 12 cm disk dan dapat merekam lebih dari 60 menit waktu pemutaran tanpa gangguan. 3 jenis CD yaitu CD-ROM, CD-R, dan CD-RW. Digital Versatile Disk atau DVD merupakan sebuah teknologi untuk menghasilkan representasi dari video informasi yang didigitalisasi dan sudah terkompresi. Juga volume data digital yang besar lainnya. Ukuran 8 dan 12 cm, keduanya digunakan dengan kapasitas 2 sisi hingga 17 GB. Dasar dari DVD adalah read-only DVD-ROM. Selain DVD-ROM, terdapat juga beberapa jenis DVD lainnya, yaitu DVD-R, DVD-RW, dan Blu-ray DVD. Terima kasih telah menonton. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.